pertama kita akan membuka datanya. Nah, di sini aku akan ngecek datanya berapa sih jumlah data yang ada pada file ini. Aku mendapatkan file yang berjudul Music Streaming Habit 2026 sampai 2029. Nah, jumlah filenya itu ada 4000 data di sini, teman-teman. Nah, langkah yang pertama kita lakukan yaitu Ctrl A untuk mengeblok seluruh data, lalu Ctrl T setelah ada tulisan yang muncul, kita pencet OK. Nah, di sini kita juga bisa memilih warna sesuai yang kita inginkan. Lalu, setelah itu seluruh data akan berubah warna sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu langkah yang berikutnya, klik sel A2, lalu kita cari table design, lalu table name, rubah namanya menjadi musik, lalu enter. Yang berikutnya, aku akan mengganti nama sheetnya menjadi data, pivot, dan dashboard. Ini berfungsi agar seluruh hasil analisis data dapat disajikan dalam satu halaman yang mudah untuk dipahami nantinya. Lalu, masuk ke sheet pivot, klik A1, klik insert, pivot table, pada bagian table atau rank, pilih musik, pilih existing worksheet location, pivot, lalu OK. Setelah muncul pivot table fields, lalu cari platform, tarik ke rounds, cari listener ID untuk ke values. Kalau muncul sum of listener ID, klik value field setting, pilih count, lalu OK. Fungsinya untuk menghitung jumlah pendengar pada setiap platform musik. Caranya masih sama seperti yang sebelumnya. Sekarang klik H1, lalu insert, pivot table existing worksheet, lokasinya di H1, lalu OK. Untuk di row, isi top genre, untuk di value, isi tetap listener ID, lalu count. Fungsinya untuk mengetahui genre musik yang paling banyak disukai. Untuk yang ketiga, caranya masih sama seperti sebelumnya. Klik A18, lalu insert, pivot table existing worksheet, lokasinya di A18, lalu OK. Di bagian row, isi subscription, di bagian value, isi listener ID, lalu pilih count. Fungsinya untuk mengetahui jumlah pengguna, free, premium, family, student, dan lain-lain. Nah, untuk yang keempat, caranya itu masih sama seperti yang sebelumnya. Sekarang saya menggunakan di H18, lalu insert, pivot table. Di bagian row, saya isi top mood. Di bagian value, saya isi daily listening music. Lalu saya pakai sum. Ini fungsinya untuk mengetahui total waktu mendengarkan berdasarkan mood. Nah, untuk yang kelima masih sama caranya seperti yang sebelumnya. Di sini saya taruh di A35, lalu insert, pivot table. Di bagian row saya isi country, di bagian value isi listener ID, lalu count. Fungsinya untuk mengetahui jumlah pendengar dari setiap negara. Baik, jika semua pivot table sudah tersedia, berikutnya kita akan membuat pivot card. Caranya kita bisa pilih insert, lalu kalian bisa pilih bentuk card yang kalian gunakan. Sesuaikan dengan pivot table yang kalian buat sebelumnya. Nah, buatkan pivot card untuk semua pivot table yang sudah dibuat sebelumnya dengan cara yang sama. Nah, yang berikutnya kita akan membuat slicer. Klik salah satu pivot table, lalu pivot table analyze, lalu insert slicer. Pilih sesuai dengan pivot table yang sudah kita buat sebelumnya. Saya menggunakan platform, subscription, top genre, country. Jika sudah, lalu klik OK dan akan muncul slicer yang sudah kita centang. Yang berikutnya, cara menghubungkan slicer. Yang pertama, klik slicer platform, lalu slicer report connection, centang semua pivot table, lalu OK. Lakukan hal yang sama untuk semua slicer lainnya. Ini berfungsi agar semua tabel dan grafik berubah secara bersamaan ketika pengguna memilih satu filter pada slicer.
Setelah bagian pivot table sudah selesai, lalu buat sheet dashboard, lalu klik slicer, lalu tekan Ctrl C, lalu pindahkan ke sheet dashboard. Lakukan pada semua slicer dan pivot card. Setelah slicer dan pivot card dipindahkan ke dashboard, selanjutnya kita bisa mulai edit dashboard sesuai dengan keinginan kita. Pastikan dashboard terlihat rapi, lengkap, dan berfungsi dengan baik. Kita bisa cek kembali data, pivot, dan dashboard yang kita buat apakah sudah rapi atau belum sesuai dengan ketentuan tugas. Pastikan kembali dashboard sudah berfungsi dengan baik. Tabel dan grafik berubah secara bersamaan ketika memilih satu filter pada slicer.